Lu pada ngerasa gak sih kalau mikir positif tuh kok kayaknya gak ada gunanya ya? Bener gak sih menurut lu? Gue tadinya juga mikir kayak gitu. Setiap kali gue dapet pengalaman yang kurang mengenakan, kayak misalnya gue dikacangin temen, gue mikir, alah positif thinking aja lah, mungkin dia lagi bad mood. Tapi berikutnya begitu kok gue ngobrol lagi sama orangnya, kok gue ngerasa sama aja ya. Tetap aja gue dikacangin. Berarti kalau kayak begitu mikir positif nggak ada gunanya dong. Pandangan gua akan mikir positif baru berubah setelah gua ngebaca buku ini. Halo, ini gua John Antonio Octavian dan ini adalah series buku motivasi yang pertama. Di mana di series buku motivasi gua akan coba ngasih insight dari buku-buku terbaik tentang self development. Buat lu pada yang males bacanya, mungkin channel ini bisa ngebantu lu. Mulai dari video ini juga gue akan ngasih konsep atau poin yang gue kurang setuju dari buku ini dan gimana baiknya menurut gue. Di buku filosofi teras ini, diajarin kalau lu jangan cuma modal positive thinking doang. Tapi lu juga harus punya self control yang baik atas semua kejadian-kejadian yang ada di hidup lu. Maka perkenalkan konsep filosofi teras. Jadi filosofi teras ini sebenarnya apa ya? Filosofi teras ini sebenarnya adalah filosofi kuno yang ngajarin kita untuk hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan maksudnya adalah lu bisa tetap tenang dan ngadepin masalah-masalah yang datang di hidup lu tanpa ada emosi negatif kayak sedih, marah, dan lain-lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, wajar nggak sih buat kita punya emosi negatif kayak tadi? Jawabannya wajar. Karena di otak kita ada satu bagian yang disebut dengan amigdala, di mana bagian ini bertanggung jawab untuk mengenali emosi atas kejadian-kejadian yang datang di hidup lu. Tapi kalau itu wajar, apakah berarti itu nggak bisa dikendalikan? Jawabannya bisa. Lu tetap bisa mengendalikan emosi-emosi negatif tadi. Karena itulah, kebahagiaan bukanlah tujuan dari filosofi teras ini. Tapi tujuannya adalah gimana caranya biar lu hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Itu tadi adalah perkenalan singkat tentang filosofi teras. Sebelum gue masuk ke gimana caranya mengendalikan emosi, gue jelasin dulu apa aja hal yang bisa lu kendalikan dan apa aja yang gak bisa lu kendalikan. Maka perkenalkan konsep dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali itu istilahnya kayak dua spektrum yang berbeda. Di mana spektrum yang pertama itu adalah hal yang bisa lu kendalikan. Dan yang kedua adalah hal yang gak bisa lu kendalikan. Hal yang bisa lu kendalikan itu adalah apapun yang memang menjadi tindakan dan pikiran lu sendiri. Kayak persepsi lu, tindakan lu, opini lu, dan lain-lain sebagainya. Kalau hal yang gak bisa lu kendalikan itu adalah tindakan, persepsi, dan opini orang lain, status atau reputasi lu di hadapan orang lain, kekayaan dan kesehatan lu. Sejatinya kalau lu ngegantungin kebahagiaan lu ke hal-hal yang memang gak bisa dikendaliin, siap-siap buat kecewa cuy. Karena sama aja lu menggantungkan hidup lu ke orang lain kalau kayak begitu caranya. Tapi begitu gue ngomong begini, nanti pasti akan ada aja orang yang ngomong, alah, hidup-hidup gua ini orang kok so asik banget sih ngatur-ngatur gua. Ya emang hidup itu hidup elu. Tapi kalau hidup itu hidup elu, coba mikir, lu mau gak sih hidup lu itu diserahin ke orang lain? Jawabannya enggak kan? Tapi kenapa kekayaan dan kesehatan masuk? Gua udah jaga kok pola hidup sehat, gua makan makanan sehat, gua nggak ngerokok, gua nggak minum minuman keras. Tapi emang bisa gua tetap kena sakit. Kalau kekayaan, gua punya 1 triliun liquid cash di brankas gua. Emang bisa gua kena jatuh miskin tiba-tiba? Penting untuk lu ingat bahwa apa yang gak bisa lu kendalikan itu bukan cuma apa aja yang belum tentu bisa lu dapetin, tapi apa juga yang belum tentu bisa lu pertahanin. Coba lu lihat contoh orang yang mungkin hidupnya
sehat, gaya hidupnya sehat, tetapi bisa aja kena penyakit kayak kena kanker misalnya. Kalau kekayaan, coba bayangkan rumah lu misalnya tiba-tiba kebakaran, terus liquid satu cash lu tiba-tiba gone begitu aja. Berarti kalau kayak begitu, kalau kesehatan gak bisa dikendaliin, gue harus ngapain? Pasrah. Gue boleh dong gue ngerokok, gue minum-minum, kan kesehatan gak bisa dikendaliin juga. Pasrah itu juga sebenarnya bukan opsi yang bagus cuy. That's why gue juga kurang setuju dengan konsep dikotomi kendali yang ada di buku ini. Maka dari itu gue punya penyempurnaan konsep yang juga memang bersumber langsung dari buku ini, yaitu trikotomi kendali. Trikotomi kendali itu sebenarnya sama aja isinya dengan yang tadi ada dikotomi kendali, tapi ketambahan satu bagian lagi, yaitu sebagian bisa kita kendalikan. Gue akan coba breakdown kembali satu persatu karena isinya nih sedikit berbeda dengan yang ada di dikotomi kendali sebelumnya. Di trikotomi kendali, hal yang sepenuhnya bisa lu kendalikan itu adalah tindakan, opini, dan persepsi kita sendiri. Hal yang sepenuhnya nggak bisa kita kendalikan itu adalah tindakan, opini, dan persepsi orang lain tentang kita. Dan juga reputasi kita di hadapan orang lain itu juga nggak bisa lu kendalikan sepenuhnya. Tapi kalau hal yang sebagian bisa lu kendalikan itu adalah perlombaan atau kompetisi, pekerjaan, dan hubungan sosial lu dengan orang lain. Kekayaan dan kesehatan juga sebaiknya masuk ke kategori ini. Karena menurut gua, kita tetap bisa untuk menjaga kesehatan dengan kita makan sehat atau menerapkan pola hidup sehat lainnya. Memang betul suatu saat kita bisa terkena penyakit, tetapi kita bisa mengurangi resiko biar kita terkena suatu penyakit-penyakit tersebut dengan menerapkan gaya hidup sehat yang tadi. Tapi kalau hubungan sosial lu dengan orang lain kok masuk ya? Bukannya lu nggak bisa mengendalikan reputasi lu di hadapan orang lain? Jawabannya memang iya, lu nggak bisa mengendalikan reputasi lu di hadapan orang lain. Tetapi yang bisa lu kendalikan adalah lu tetap bersikap baik ke semua orang. Kalau lu bersikap baik ke semua orang, memang bener akan ada aja orang yang mengatakan bahwa alah dia ini cuma cari muka lah. Atau perkataan serupa lainnya yang menggambarkan bahwa niat baik lu itu nggak sama diartikan oleh orang lain. Tetapi dengan lu bersikap baik ke orang lain, lu akan menciptakan sebuah jejaring sosial yang positif dengan orang lain. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa lu kendalikan dan yang nggak bisa lu kendalikan. Sekarang gue akan membahas gimana caranya untuk mengendalikan emosi lu. Sebelum masuk ke gimana caranya mengendalikan emosi, gue mau ajak lu pada untuk coba membayangkan apa emosi lu kalau lu ngalamin kejadian-kejadian ini. Misalnya, lu ngalamin macet yang parah banget di tengah jalan. Atau lu ngalamin ban lu tiba-tiba kempes di tengah jalan. Maksudnya ban itu ban mobil atau ban motor. Yang ketiga, lu ngalamin nilai ulangan lu jelek padahal lu udah belajar mati-matian. Gue yakin semua orang setuju kalau kejadian-kejadian tadi itu memang menyebalkan, bikin kecewa. Kalau tadi kayak ulangannya jelek itu mungkin rasanya menyedihkan. Tapi coba renungin, apakah kejadian-kejadian tadi itu yang bikin emosi-emosi negatif lu tuh datang? Kayak lu sedih, kecewa, marah, dan lain-lain sebagainya. Apakah kejadian itu yang bikin begitu? Jawabannya no. Kenapa? Karena di filosofi teras, semua kejadian sifatnya itu netral, dia itu nggak baik, tapi dia itu juga nggak buruk. Yang bikin suatu kejadian itu baik atau buruk, itu sebenarnya adalah interpretasi lu atau pemaknaan lu akan suatu kejadian-kejadian itu. Maka dari itu, lu bisa untuk mengendalikan interpretasi supaya kejadian-kejadian tadi itu nggak menyiksa emosi lu. Izinkan gua menjelaskan gimana caranya untuk mengendalikan interpretasi lu menurut buku filosofi teras ini.
Untuk mengendalikan interpretasi lu, di buku ini punya satu metode unik yang disebut dengan STAR. STAR ini sebenarnya adalah akronim atau singkatan yang mana setiap huruf-hurufnya ini memiliki arti tersendiri. Di mana S memiliki arti stop, di mana lu take your time untuk nggak terpengaruh dengan emosi-emosi negatif kayak yang gua udah sebutin tadi. Lalu yang kedua TA, gua gabung jadi satu. Karena menurut gua ini sebenarnya satu step. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, misalnya lu pada udah baca buku terus lu menemui ada perbedaan. Kenapa T sama A-nya ini dipisah? Karena menurut gua T sama A-nya ini lebih cocok dijadiin satu step aja. Oke, kembali ke topik. TA, think and assess, itu adalah lu berpikir sejenak atau think masalah itu secara rasional. Lalu assess, lu menilai apakah wajar nggak sih gua marah-marah? Bisa dibenarkan nggak gua marah-marah misalnya atas kejadian kayak tadi? Begitu lu udah masuk ke think and assess dan lu udah mantep di tahap ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu R atau respon, di mana lu merespon masalah ini dengan rasional. Harapannya kalau lu udah melakukan semua step tadi, lu bisa memecahkan masalah itu secara rasional tanpa terpengaruh oleh emosi-emosi negatif. Shortcut untuk bagian ini mungkin orang Indo suka dengan shortcut. Jadi kalau lu dapet kesel atau lu marah dan lain-lain, coba inget bintang atau star. Tapi perlu diingat dalam menerapkan metode bintang atau star ini, jangan terlalu perfeksionis untuk mengharapkan berhasil dalam satu kali percobaan. Tetapi coba terapkan itu selampir dalam semua masalah yang datang di hidup lu. Supaya lu bisa membentuk fondasi mental di mana lu terbiasa untuk berpikir logis dan membentuk skill problem solving dengan baik tanpa terpengaruh oleh emosi. Itu tadi adalah gimana caranya untuk mengendalikan interpretasi sebagai awal dari gimana caranya untuk mengendalikan emosi. Gua akan membahas untuk gimana caranya selain kita bisa untuk mengendalikan emosi, kita juga harus bisa untuk memperkuat mental supaya kita nggak gampang goyah dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Untuk mengawali bagian ini, gue mau ngajak lu untuk mendengarkan suatu quotes dari seorang kaisar Romawi, yaitu adalah Marcus Aurelius. Beliau mengatakan seperti ini, hari ini gue akan ngalamin gangguan. Orang-orang yang gak tahu terima kasih, penghinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya gak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Tapi kalau lu mikir kayak quotes itu, apakah itu lu negative thinking dong? Tapi sebenarnya itu bukan cuma negative thinking biasa. Dengan quotes ini, Marcus Aurelius mengajak lu pada untuk mikir gimana caranya kita mensimulasikan the worst case yang mungkin datang dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup. Supaya lu nggak shock mentalnya dan nggak gampang down kalau kejadian-kejadian yang buruk itu datangnya nggak terduga. Zaman sekarang banyak banget penghinaan di mana-mana. Terutama di media sosial, di mana banyak orang itu saling menghina satu sama lain. Tetapi dalam menghadapi penghinaan, buku Filosofi Teras mengajarkan suatu konsep yang menurut gua menarik. Konsep ini sebenarnya mengajak kita untuk mikir bahwa sebenarnya penghinaan itu kan baru jalan kalau ada si penghina dan orang yang dihinakan. Kalau misalnya penghina ini ngehina elu, tapi elunya nggak, sebagai orang yang dihina, nggak ngerespon atau istilahnya nggak terpengaruh dengan hinaan itu, penghinaan itu tentu nggak akan work dong. Begitupun kalau misalnya lu sebagai orang yang dihina ini, lu istilahnya take it personally secara emosional. Artinya lu istilahnya terlalu dibawa hati.
penghinaan itu akan sukses untuk ngehancurin mental lu secara kuat. Itu tadi adalah review buku tentang filosofi teras. Dimana konklusi dari video ini adalah kita membahas apa aja hal-hal yang bisa kita kendalikan dan apa aja yang enggak. Dimana ada 3 hal yang kita bisa kendalikan dan apa yang enggak. Yang pertama adalah hal yang sepenuhnya bisa lu kendalikan. Yang kedua adalah hal yang sepenuhnya tidak bisa lu kendalikan. Dan yang ketiga adalah hal yang sebagian bisa lu kendalikan. Untuk mengendalikan emosi, lu harus belajar untuk mengendalikan interpretasi lu akan suatu kejadian. Dimana untuk mengendalikan interpretasi, ada satu metode yang disebut dengan metode STAR, yaitu metode Stop, Think and Assess, dan Respond. Untuk memperkuat mental, lu harus belajar untuk mensimulasikan the worst case dalam setiap kejadian yang datang di hidup lu, supaya kalau kejadian ini datang secara tiba-tiba, lu nggak terlalu kaget dan mentalnya itu down. Untuk menghadapi hinaan, lu harus belajar untuk tahu bahwa penghinaan itu baru work kalau ada si penghina dan orang yang dihina. Ini adalah review buku Filosofi Teras. Terima kasih banyak buat lu semua yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Feel free untuk ninggalin kolom komentar dengan feedback yang positif supaya membangun channel ini ke depannya. Dan juga kalau lu memang udah pernah menerapkan ajaran dari Filosofi Teras ini, isi kolom komentar di bawah ya. Di video berikutnya, gue akan coba membahas buku pengembangan diri yang lainnya. Nantinya gue akan update secara berkala dalam waktu yang tertentu, misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. So, kalau misalnya lu pengen tahu update-annya, boleh tolong di-subscribe channel ini ya. Sekian dari gue. Terima kasih udah nonton video ini. Bye-bye.